lagi nih di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini saya Kevin Huta Barat dan partner saya Fanny Suherman. Ini selaku dari Retail Research dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Mau ngomongin tentang apa? Kita akan ngomongin siapa penopang IHSG, local fund atau foreign. Nah, sebelum itu saya mau menyapa dulu Fanny Suherman. Hai Fanny, apa kabar? Halo Kev, baik nih. Gimana kabar kamu? Baik juga? Tentunya baik juga nih Van. Nah, mungkin Fanny juga di sana juga mudah-mudahan baik juga ya Van ya. Thank you. Ya Van. Nah, sekarang kita mungkin langsung aja Van untuk ngebahas dimana kalau kita lihat nih IHSG ini mulai naik nih dari sejak 19 Juli hingga saat ini, dimana kalau kita lihat kenaikannya kurang lebih sekitar 7%-an dalam 1 bulan terakhir. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Van, kenapa IHSG cenderung naik nih? Padahal kan kita kan akan segera mendekati masa-masa kenaikan dari suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia nih Van. Ya bener banget nih Kev. Jadi pertama kalau misalkan kita lihat ya dari sisi The Fed ini memang sudah menaikkan suku bunga ya. Ini sebesar 75 bips 2 kali berturut-turut ya. Bahkan masih ada potensi nih di September bisa naik lagi sekitar 50 bips atau bahkan mungkin bisa aja nih naik 75 bips gitu ya. Nah seharusnya memang setelah kalau kita melihat langkah dari The Fed, soon or later Bank Indonesia juga ini akan segera menaikkan suku bunganya gitu ya. Tinggal tunggu waktu aja nih kapannya. Nah, ekspektasi ekonom dari CGS CIMB ini memang akan ada 3 kali kenaikan suku bunga, ini masing-masing sebesar 25 bips ya, hingga sampai akhir tahun nanti gitu. Dan biasanya memang benar nih, ketika The Fed menaikkan suku bunga, kemudian juga diikuti dengan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga, ini biasanya memang bursa cenderung koreksi ya. Cuma kalau kita ngelihat kejadian saat ini di mana IHSG ini kalau kita lihat malah naik terus tadi seperti yang kamu bilang nih Kev ya. Sekitar 1 bulan ke belakang ini malah lumayan naik terus walaupun kelihatannya kalau ditanya kenapa, karena investor ini udah antisipasi nih sebelumnya. Jadi kira-kira resikonya udah mulai berasin gitu. Ya. Kalau teman-teman juga pengen tahu juga nih sebelum-sebelumnya juga kita kan men-share juga ya Van di BTS, di ADS dan juga kelas-kelas pasti, dan tentunya bagi teman-teman yang udah pernah join juga tahu nih hal-hal ekspektasi terjadi kenaikan suku bunga, lalu ternyata memang adanya kenaikan inflasi, dan dimana kalau kita tahu juga memang risiko dari kenaikan inflasi serta suku bunga ini sudah diantisipasi oleh market sebelumnya ya Van ya. Ya benar banget. Jadi tanda-tanda awal ini kelihatan dari mana? Ini ketika CDS ya, Credit Default Swap. Nah waktu itu ini udah naik duluan, bahkan sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya. Kemudian yang menarik juga untuk kita bahas ini adalah posisi cash nih dari local mutual fund, di mana posisi cash per akhir Juli kemarin itu mereka tuh benar-benar udah di high cash level ya, itu sekitar 19% dibandingkan dengan historical average itu sekitar 14% gitu. Nah jadi yang artinya apa? Artinya adalah mereka ini udah tinggal melirik lagi nih kapan waktu yang tepat untuk masuk lagi ke market, kira-kira kayak gitu kayak. Kalau gitu nih pertanyaan yang menarik juga nih Van ya. Kalau memang kan kalau kita perhatikan IHSG ini sudah terjadi kenaikan di akhir bulan lalu ya. Nah sebenarnya nih Van, kalau kita breakdown lebih dalam, sebenarnya yang menyokong kenaikan market itu siapa sih Van yang membuat IHSG naik? Lokal fund kah atau lebih ke arah foreign nih Van? Oke, nah emang kalau mau bicara benar-benar nih yang nopang adalah lokal atau foreign, ini pastinya agak sulit nih untuk kalau kita ngelihat secara detail gitu ya. Memang kalau misalkan, tapi kalau ditanya gitu ya, gambarannya kayak gimana nih? Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau kita ambil data dari RTI ya, dalam 1 bulan terakhir, ini asing membukukan net buy itu 9,3 triliun nih. Gitu ya, dengan saham-saham yang paling banyak dibeli apa? Itu ada BCA, terus ada Telkom, Mandiri, UNTR, dan juga Astra gitu ya. Yang artinya memang asing ini mulai masuk ke saham-saham yang punya market cap yang besar seperti itu ya. Dan pastinya ini juga ikut menopang kenaikan dari IHSG sendiri gitu. Oke Van. Nah kalau gitu kira-kira gimana nih caranya kita lihat lokal fund juga yang udah masuk nih Van?
Nah, salah satu yang bisa kita coba lihat ini dari kenaikan terbesar itu ada di sektor apa aja, gitu ya. Jadi sepanjang 1 bulan kemarin kalau kita lihat nih yang naik cukup signifikan itu adalah sektor coal, juga ada sektor teknologi gitu ya. Jadi yang artinya kemungkinan bukan foreign yang ke situ ya, karena kan tadi kita lihat ya foreign masuknya tuh lebih banyak ke big banks dan sebagainya ya. Jadi kemungkinan sebenarnya artinya adalah retail investor atau mungkin bisa jadi fund-fund lokal yang justru juga ikut menopang market gitu ya. Jadi bukan hanya foreign aja nih gitu. Dan kalau dari datanya sendiri, memang retail investor saat ini nih berkontribusi cukup besar ya ke IHSG ya. Itu sekitar 40%. Bahkan ini lebih besar dibandingkan dengan foreign fund yang kontribusinya itu sekitar 39% ke IHSG gitu ya. Dan menurut ekspektasi kami sebenarnya nih local fund ini masih akan terus masuk lagi ke IHSG nih sampai dengan akhir tahun. Oke, menarik banget ya Van ya. Dan mungkin kita juga harus mewatch nih kira-kira mereka akan masuk kemana aja nih potensi yang untuk kita bisa lirik ya Van. Nah, ada tips nggak Van ya mengenai hal tersebut? Nah, kita bisa watch nih ya dari apa aja sih yang udah di underweight banget sama lokal fund ini gitu. Karena mungkin aja mereka akan mulai ngelirik lagi gitu ya untuk saham itu asalkan syaratnya adalah fundamentalnya itu memang oke gitu ya dari saham-saham tersebut. Nah, antara lain sektor apa aja sih yang udah di underweight ya oleh local fund itu ada teknologi, kemudian ada poultry, healthcare, pulp paper, dan juga cigarette. Nah, Van, kalau kita kerucutin lagi nih Van ya, ke saham-saham apa nih yang menarik yang bisa Fanny rekomendasi untuk kita bisa watch nih bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini? Untuk teknologi ya dan juga digital finance, two top tactical sector picks kami itu ada di saham-saham yang bisa diperhatikan ya, antara lain tuh ada Buka, kemudian ada ASA dan juga BBYB. Nah, selain sektor teknologi ini kita juga suka Cepin ya, ini untuk poultry, kemudian Pawon ini untuk yang relate ke properti, kemudian dan juga Bevin ya. Ini untuk multi finance ya. Ini untuk top tactical picks kita nih Kak. Oke, nah itu aja teman-teman, sekian dari podcast kita juga. Jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan sharingnya terhadap Fanny juga, di mana ada beberapa dua top tactical sector picks ya, dan tadi ada Cepin, Pakuwon, dan Bevin ya. Nah mungkin itu aja Fanny untuk share kita hari ini di podcast Berani Berinvestasi. Thank you banget Fanny. Thank you juga sama-sama nih Kev. Sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya ya Van ya. Yep. Buat teman-teman juga sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Dan supaya kalian semakin berani berinvestasi. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? See ya!